Gini Bu, saya kasih contoh. Bayaran sekolah 100.000 belum terbayar. Bayaran sekolah anak 100.000 belum terbayar. Ibu nggak punya duit, suami nggak punya duit. Pengen bayar atau nggak pengen bayar? Pengen bayar atau nggak pengen bayar? Pengen bayar, betul ya? Pengen bayar, nggak punya duit. Kata sekolah, kalau tidak dibayar, tidak ikut ujian. Misal, saya nggak tahu sekolah zaman sekarang gimana. Kalau tidak dibayar, tidak boleh ikut ujian. Misal seperti itu. Pusing atau nggak pusing? Pusing atau nggak pusing? Kenapa pusing? Anak nggak ikut ujian, jadi ibunya pusing. Tanya sama anak, nah kamu kalau nggak ikut ujian seneng atau nggak seneng? Jawaban anak, itu yang ku nanti-nanti. Ujian itu membuat aku pusing. Nggak ikut ujian lebih menyenangkan. Tidur di rumah lebih enak. Betul atau betul? Betul atau betul? Pertanyaannya, ibu pilih yang gampang atau yang susah? Yang gampang. Yang gampang ngomong sama sekolah, saya belum punya duit, suami saya belum punya duit. Kalau diizinkan ikut ujian, nggak diizinkan gak paten. Gitu aja kok repot. Kata almarhum Gus Dur, gitu aja kok repot. Lu Beb, nanti anaknya kakean mikir. Hidup kok kakean mikir. Tapi sebelum kamu ke sekolahan, ada caranya. Caranya gimana? Lapor dulu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Lapornya bagaimana? Ya wudhu, ya sholat. Kalau nggak halangan, ya wudhu, sholat. Sholat hajat 2 rakaat, Allahu Akbar. Caranya sakarepmu, terserah. Yang penting 2 rakaat. Surat yang dibaca apa? Yang penting Al-Fatihah dibaca. Jangan kayak orang itu kadang itu baca macam-macam, Al-Fatihahnya keliru. Kadang itu Masya Allah sholat dawane pol atahiyat sholawatnya gak diwaca, gak sah. Akhirnya tidak sah. Jangan yang seperti itu. Khutbah Jumat pinter panjang lebar, bab sholawat ditinggal no. Khutbah Jumatnya tidak sah. Na'udzubillah min dzalik. Yang penting pokoknya dulu baca surat Al-Fatihah. Tambahan surat apa terserah. Selesai, minta sama Allah. Nah, minta sama Allah itu ada caranya. Ada caranya. Bu, pernah buat KTP? Pernah? Langsung buat atau isi formulir? Oh, isi formulir. Buat KTP nggak pakai tanggal lahir bisa nggak? Ibu kan tinggal ngomong, saya kan udah datang, udah buat saja KTP saya. Nama ibu siapa ditulis, masa bapak nggak kenal saya? Kira-kira diusir atau nggak diusir? Diusir, ruwet, betul kan ya? Prosedur ikuti, isi formulir, nama, tanggal lahir, tempat, kakak, dan lain sebagainya, serahkan, foto, cepret, insya Allah tinggal dinteni, jadi, betul? Tunggu, jadi. Apa kalimatnya? Tunggu, jadi. Tunggu, jadi. Betul? Nah ternyata 2 minggu jenengan nunggu, nggak jadi-jadi. Jenengan pergi kemana? Ke kelurahan. Betul ya? Kata Pak Lurah, coba dicek ke kecamatan. Sampai kecamatan, kok belum jadi? Kata Pak Camat, tunggu. Ya tunggu. Lah kalau nggak mau nunggu ya nggak usah punya KTP kan gitu toh ya. Nggak mau nunggu nggak usah punya KTP. Kalau mau punya KTP, tunggu proses yang berjalan. Nah sama Allah Subhanahu Wa Taala mirip ngaten. Mirip tapi beda. Bu, boleh nanya? Jawab ya. Pernah minta rumah harga 2 miliar? Belum. Alhamdulillah. Dulu pernah enggak cita-cita dulu minta suami ganteng? Nah, iya. Oke. Dapatnya ganteng atau biasa? Enggak ganteng, biasa ganteng. Pertanyaan selanjutnya.
Selanjutnya, biasanya ibu kalau minta langsung hasil atau sering nggak berhasil? Jujur, minta sama Allah langsung hasil atau sering nggak berhasil? Sering nggak berhasil. Itu jawaban yang salah. Jawabannya adalah selalu berhasil, tapi ya tapi waktunya nggak jelas. Waktunya nggak jelas, betul? Saya itu banyak minta dan banyak permintaan saya itu alhamdulillah kabul, terwujud ya, terwujud. Ada yang permintaan mungkin 10 tahun yang lalu, terwujudnya baru sekarang. Ya Allah, ini mintanya 10 tahun yang lalu, wujudnya sekarang, tambah seneng. Alhamdulillah kabul saya ini, alhamdulillah wujudnya sekarang. Jadi orang minta sama Allah itu syaratnya nomor 1, ala ajalah minasyaitan wa ta'anni minar rahman. Kamu kalau minta sama Allah jangan tergesa-gesa, tapi tenangkan hatimu. Sifat tergesa-gesa itu sifatnya setan. Kalau tenang itu sifat yang diberikan Allah yang maha penyayang. Jadi kamu tinggal minta sama Allah, ya Allah tolong urusi SPP anak saya, gak pakai susah, gak pakai repot, yang penting bisa lulus, bisa ujian, caranya terserah kamu ya Allah, yang penting selamat, amin. Dah selesai. Naik ke langit nih doa. Tapi doa mau naik ke langit ada caranya, saya bahas nanti ya, caranya doa nanti. Tapi hatinya dulu, hatinya jangan mikir kira-kira kabul gak ya, kira-kira nanti sampai sekolah gimana ya, terus nanti kalau terus piye, buang. Lawang kita ini minta sama Allah subhanahu wa ta'ala, ya tinggal jalan. Saya punya banyak cerita sebetulnya, cuman kalau saya bagi sekarang ceritanya itu sampai subuh gak rampung, sampai subuh gak rampung. Tapi jenengan ingat-ingat sendiri, boleh ya? Ingat-ingat, pernah enggak dulu minta sesuatu gak kabul-kabul, sekarang keturutan? Setelah sekian tahun keturutan. Coba jenengan ingat-ingat semua yang jenengan punya sekarang ini, apapun itu, yakin pasti dulu pernah minta. Dulu pernah minta, dulu pernah pengen, ya. Nah, ada satu masalahnya itu kita kemerungsung. Kata orang Jawa, ojo kemerungsung. Betul? Begini Bu, ibu sebagai ibu insya Allah paham. Saya lebih mudah menjelaskan ini ke ibu daripada ke bapak-bapak. Anak ibu pengen permen, buat ibu itu gampang atau susah? Permen gampang atau susah? Gampang, betul? Bapak ibu saya pengen duit, buat Allah gampang atau susah? Gampang saya boleh tuh ya. Ud'uni astajib lakum, betul kan? Allah yang punya semuanya. Anak kita pengen permen dari kita, buat kita itu mudah, bener? Nah, ketika anak pengen permen, kita bilang apa? Ya, yo, jok khawatir, tak tukono sak karung. Bahasanya ibu, betul kan ya? Tapi anaknya kemerungsung, Bu, permen, Bu, situ apa gak? Jadi ini pengen pakai permen, di permen, mana permennya? Jadi tidak, depannya malah, ibu permen, Bu permen. Jenengan seneng napa sebel, jujur? Seneng napa sebel? Sebel napa seneng? Sebel. Akhirnya dibelikan permen atau enggak jadi? Enggak jadi, betul kan ya? Ruwet, rewel, kasih doa, betul kan ya? Kalau tenang nanti dibelikan permen, betul? Oke, lah jenengan ke Allah mirip model seperti itu. Kok gak kabul-kabul? Kok gak kabul-kabul tuh ya Allah? Kapan kabulnya ya Allah? Gimana nih kok gak kabul-kabul? Bahkan itu ngerasani Gusti Allah ngomong sama kiai, saya tuh udah doa tapi kok gak hasil-hasil ya. Oh iya, kok dijak ngerasani Gusti Allah. Kata Yai, mulia, tugasmu itu doa.
Masalah ngasih itu urusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang gak usah pikirin jaluan, minta. Nanti bagaimana urusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah terus pripun ya lanjutkan hidup. Lanjutkan hidup bagaimana? Lah ya waktunya kamu makan, ya makan. Waktunya tidur, tidur. Waktunya ketemu pasangan hidup, ketemu pasangan hidup. Waktunya ketemu anak, ya ketemu anak. Waktunya ketemu tonggo, ketemu tonggo. Waktunya ketemu orang tua, ketemu orang tua. Nah sekarang tidak. Cuman gara-gara SPP sekolah belum kebayar, ketemu suami ngamuk. Ini orang kebayarnya ini. Anak yang sampai ujian kok sekolah bilang tahun kok gak melu ujian ini. Apa sekarang bidol sekolah sing bidol? A sampai Z ibu-ibu ceramah. Saya mau nanya Bu, kalau ibu ceramah pakai bahasa begitu, suami kira-kira bahagia atau pengen minggat? Bahagia atau pengen minggat? Pengen minggat, pengen pergi, betul? Suami pengen lari, pengen pergi, pengen meninggalkan suasana yang seperti itu. Betul atau betul Bu? Oke, pertanyaannya, ibu begitu kira-kira langit seneng atau enggak seneng? Allah seneng atau enggak seneng? Enggak seneng. Allah nggak suka. Loh kamu udah minta sama aku kok ruwet sama suamimu? Kamu kan udah minta sama aku, jangan ngeruweti suamimu. Tugasmu adalah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu minta sama Allah agar diberi rezeki untuk segala hal, terkhusus SPP anakmu. Begitu suami datang, ojo mbok pisoi. Jangan kamu maki, langsung sambut. Oh my love, I love you. Anak kecil aja paham kan, bapaknya dirangkul sama ibunya. Masya Allah, suamiku tercinta. Ayo nduk, ayo le, rangkul bapak. Masya Allah. Yang satu gerundel kaki kanan, satu gerundel kaki kiri. Nah ibunya yang tengah sendiri. Masya Allah. Sayangku, alhamdulillah. Bingung nih suami, bingung suami. Ada apa? Alhamdulillah awakmu mulih, gak minggat. Kamu pulang, kamu sehat, betul kan ya? Alhamdulillah, gak ketabrak. Alhamdulillah, saya tidak dapat telepon kamu di rumah sakit. Alhamdulillah, saya nggak dapat telepon kamu ditangkap polisi. Alhamdulillah, kamu pulang sehat. Alhamdulillah, seneng saya ya Allah. Suaminya terus bisik, aku gak bawa duit. Saya gak bawa duit. Gimana? Istrinya menjawab, aku udah minta sama Allah, kalau kamu nggak bawa, nanti Allah yang akan bawakan. Oh coba pikiri. Masya Allah. Suaminya nanya, iki kue lagi kesurupan apa waras? Berubah kok 180 derajat. Kamu lagi kesurupan atau waras? Waras sadar. Lo sadar kenapa? Tadi malam ikut pengajian sama Habib Novel. Aku kok mirip anak EDW lagi jaluk permen gerundel ya gitu ya. Akhirnya kan pegel. Saya nggak mau gerundel sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya pasrah, saya yakin Allah pasti menyelesaikan. Masya Allah. Suaminya akhirnya nanya, Habib Novel siapa? Subscribe dulu channel YouTube-nya, nanti akan paham ceramahnya. Loh yo, memanfaatkan kesempatan dalam kesempatan tuh ya. Mau channel YouTube saya itu gratis, tidak ada iklan. Silahkan ditonton biar dapat manfaat, biar tambah silaturahim. Bu, kalau jenengan jadi malaikat, lihat ada istri seperti itu, kira-kira jenengan tersentuh atau enggak tersentuh? Mesti jenengan kan ngomong sano, betul kan ya? Kasihan ini, mau bayar SPP belum dapat, suaminya belum dapat rezeki, dia udah minta sama Allah, dia gak gerundel, malaikat akan turun tangan, Allahumma ya Allah, tolong selesaikan masalahnya ya Allah. Itu malaikat. Nah kira-kira Allah bagaimana? Nah yang paling sayang itu Allah kok. Huwa Rahman, Huwa Rahim, Huwa Arhamur Rahimin.
Dia yang paling pengasih dari yang maha, dari yang semua berjiwa kasih. Allah yang maha penyayang dari semua yang penyayang, yang maha mudeng dari orang yang mudengan, yang maha empati dari semua yang punya empati, yang maha mengerti dari semua yang mengerti. Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, malaikat, iya, nggak usah dikasih duit dulu. Gusti, caranya gimana? Aku akan berikan surprise kepadanya. Masya Allah, berangkat ke sekolah. Ini ibu berangkat ke sekolah. Bapak kepala sekolah, mohon maaf, SPP untuk anak saya belum ada. Kepala sekolahnya mesem, gak usah bayar. Kenapa? Tak bayari. Masya Allah. Sampai lulus, anakmu tak anak. Masya Allah, anakmu pinter. Anakmu pinter, SPP piro kok bingung. Aja bingung, ben sekolah, duit aku sing ngurus. Masya Allah, surprise atau enggak surprise? Kaget kamu bener kaget. Nah, Allah tuh suka ngageti. Gusti Allah tuh suka ngageti yang bagus untuk hambanya yang beriman. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa takwa kepada Allah, takwa kepada Allah. Apa artinya takwa? Mau sholat, mau puasa, mau zakat, mau haji, mau birrul walidain, bekti sama orang tua, mau taat pada suami, mau sayang sama istri, mau menyayangi anak, mau perhatian pada tetangga, mau nyambung silaturahim, mau melakukan yang diperintahkan, mau meninggalkan yang dilarang, mau zikir, mau istighfar, mau tasbih, mau tahmid, mau takbir, mau tahlil, mau sholawat, mau baca Al-Quran, mau menggunakan lisannya untuk menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang mau seperti itu, takwa. Apa janji Allah? Yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maka Allah akan selalu memberi dia jalan keluar, solusi. Masalahnya utang, bayaran sekolah, itu masalah. Ternyata solusinya ngerangkul bojonya dirangkul enak, anaknya ngerangkul ya enak, berangkat sekolah ngomong enak, hasilnya surprise. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah memberinya rezeki dari arah yang enggak dia pikir. Artinya Allah memberinya rezeki berupa kejutan, tidak disangka-sangka, tahu-tahu rezeki. Contohnya begini Bu, hadirin semuanya, kalau nggak dikasih contoh kurang kroso. Bu, jujur ya, ibu lagi capek-capeknya, terus jam 1 malam lampu listrik rumah mati, digugah suami. Tangi. Gawe no kopi, gawe no kopi. Bangun, buatkan kopi. Seneng nopo sebel, jujur. Seneng nopo sebel. Pemirsa dimanapun berada, saksikan betapa sebelnya ibu. Seneng nopo sebel. Alhamdulillah, kejujuran yang nyata. Sebel, betul ya? Wajar atau enggak wajar? Wajar. Wong kesel, tidur enak, digugah, goyak, lampu mati sisa. Sebel atau gak sebel? Sebel. Akhirnya karena ibu muslimah yang sholihah, walaupun sebel tapi sholihah, bekti sama suami. Ya tak kayak sama sebel bangun, nyampar, terus ke dapur. Ternyata tuh lampunya nggak mati, tapi dipateni sama anak. Ternyata suami dan anak kerja sama. Begitu ibunya sampai dapur cari lilin, lampunya dinyalakan, ceklek. Ternyata di dapur itu sudah ada bungkusan. Terus suami sama anak dari belakang ngomong, "Selamat hari jadi pernikahan yang ke-30." Saya mau nanya, seneng apa sebel? Seneng apa sebel? Terus bungkusannya dibuka, Masya Allah, duit 500 juta. Terus suaminya ngomong, ini untuk berangkat haji plus keluarga. Seneng apa nangis? Seneng sampai nangis. Betul atau betul?
Nah, begitulah cara Allah memberikan kejutan. Lampunya dipateni sih, cetek. Paham nggak maksudnya? Ketok kok gak enak, gak kobul gak enak gitu kan, ruwet. Ternyata apa? Lawan kejutan kok. Lah kalau enak semua kan gak kejutan namanya. Paham? Makanya kalau hidupmu gak enak, kamu bilang saja sama orang-orang, Allah mau beri aku kejutan. Allah mau kasih aku surprise. Ngajinya istiqomah, zikirnya istiqomah, sholawatnya istiqomah. Ada orang bilang, kamu tuh sejak ikut pengajian tuh ya, Masya Allah rezekimu tambah seret. Oh iya, memang karena Allah mau kasih aku kejutan, surprise, kaget kan gitu ya. Kaget loh, sebel kok untuk 500 yuto. Paham maksud saya enggak? Paham ya? Saya pernah kaget. Mau dengar cerita kaget saya? Jadi hari Sabtu mau gajian tukang. Alhamdulillah sejak 2011 sampai hari ini saya tuh masih bangun majelis belum selesai dan semoga tidak selesai. Maksudnya bangun terus gitu ya? Bangun terus. Nah, hari Sabtu itu gajian tukang karena tukangnya banyak. Gajian tukang itu sekitar 15 sampai 20 juta rata-rata ya, 15 sampai 20 juta. Tukang bangunan itu 15 sampai 20 juta. Hari Sabtu pagi gak punya duit belas, nol. Lah biasa kan teman-teman saya yang ngurusi bangunan Bib, gajian tukang sekian. Siap, insyaallah. Siap, insyaallah. Di situ saya duduk. Nah, memang duitnya nggak ada kan ya? Belum ada, duduk. Nah iseng-iseng kan saya mau berangkat pengajian, nyepakkan tas ransel saya, siapkan tas ransel, tak ambil tas ransel sajalah, gampang. Tas ransel tak ambil, tak lihat kok masih ada sisa baju saya waktu pergi Kalimantan, ini masih bersih, ya bajunya bersih, belum kepake. Terus tak lihat lagi kok ada tas kresek, tak buka, kaget saya, ternyata ada duit 40 juta di dalamnya. Saya langsung ngomong, Alhamdulillah Gusti, kok saya lupa punya uang 40 juta. Karena itu hasil jualan buku, bawa buku jumlah sekian ratus ke Kalimantan, bukunya laku, ya duitnya belum saya keluarkan karena sibuk muter-muter, lali punya uang 40 juta. Dibuat lupa sama Allah. Lah ingetnya pas nggak punya duit, buka muncul petang puluh juta. Kaget, terkaget. Alhamdulillah kok lali. Coba kalau iling entek. Sebab prinsip tekno, entekno huruf entek wes ono. Kan begitu ya. Entekno huruf entek insyaallah wes ono. Itu prinsip hidup saya. Jadinya ya alhamdulillah kaget, tapi kagetnya senang luar biasa. Makanya Bapak Ibu sekalian pemirsa dimanapun Anda berada, kalau kita udah ngurusnya ke langit, jangan bingung dengan teorinya siapapun. Alhamdulillah muqaddimah selesai. Saya belum ceramah loh, belum. Wong ini judulnya hari ulang tahun Majelis Taklim loh, betul kan ya? Betul. Iya, tadi itu belum ceramah, panser tenang, baru muqaddimah. Belum ceramah. Waktunya berapa menit Mas Fadli? 45 menit saya berbicara. Sudah cukup kan mukadimahnya? Dah, ceramahnya? Monggo. Pak Yai biar melanjutkan tugas mau mimpin orang-orang umroh. Insyaallah kita dapat barokahnya ya umroh. Amin. Jadi masih mukadimah. Sekarang waktunya ceramah. Ceramahnya judulnya saya lanjutkan dulu sedikit mukadimah, nanti judulnya keramatnya pengajian. Judulnya keramatnya pengajian. Boleh? Jadi pengajian itu punya karomah. Nah kalau orang soleh satu aja punya keramat, apalagi segini banyak, kan keramatnya agak. Pengajian itu punya keramat. Cuman kadang yang datang pengajian tidak paham. Yang datang pengajian tidak memanfaatkan keramatnya pengajian. Punya keramat yang luar biasa, judulnya itu. Tapi sebelum itu kita kembali dulu ke masalah mukadimah tadi. Jadi mintanya kemana? Ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus tenangno pikirmu, tenangno hatimu, lanjutkan kehidupan seperti biasa, jalankan kewajiban sesuai yang diwajibkan, nikmati hidup, semuanya akan selesai dengan sendirinya.
cuman minta ada caranya. Lawang yang ngasih Allah, yang bagi Kanjeng Nabi, makanya sebelum minta yo disolawati, Kanjeng Nabinya disolawati. Kalau udah disolawati, ditutup solawat, permintaannya akan diterima karena pas. Memang minta itu alamatnya ke Allah, tapi Allah ngasih tahu posnya di Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya suratnya dilayangkan Bismillah, Alhamdulillah, terus solawat. Kalau cuma Bismillah, Alhamdulillah, nggak ketemu tuh yang dicari. Kenapa? Karena yang bawa adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka solawatnya harus dipegang, solawatnya harus diutamakan, solawatnya harus dikencengkan, solawatnya harus diperbanyak. Makanya kita diajari Habib sama Kiai, kalau punya hajat disuruh baca solawat sebanyak mungkin. Di antaranya suruh baca solawat nariyah, solawat munjiyah, solawat tijaniyah, solawat kamaliyah, dan solawat miftah. Solawat apapun diperbanyak, biar nanti setelah banyak solawat minta kabul dengan lutuf wal afiyah, mudah, nggak pakai susah payah. Amin Allahumma amin. Bab itu selesai. Sekarang bab pengajian. Bu, mohon maaf, kuburan terdekat di sini di mana? Situ ya, betul. Sudah pernah sensus warga kuburan? Dereng nate. Cek di kuburan tuh patoknya, batu nisannya dicek. Rata-rata yang meninggal umur berapa? Bab gini terus pura-pura nggak tahu. Gak tahu. Udah cek lah, tetanggamu yang meninggal rata-rata umur berapa? Insya Allah nggak mungkin keliru. Nabi yang bicara, Nabi Muhammad SAW, Kanjeng Nabi sudah ketemu malaikat Israel, sudah nanya, itu umatku rata-rata umurnya berapa? Nah, malaikat Israel yang ngasih daftar, daftar umatmu yang akan meninggal dunia. Rata-rata saya dikasih, Allah perintah nyabut umur 60 sampai 70 tahun rata-rata. Ini di sini wajah-wajah mendekati 60 dan di atas 60. Betul ibu-ibu? Betul ibu-ibu? Selamat datang calon mayit yang berbahagia. Welcome. Bapak-bapak juga noleh kanan nih, mayoritas calon-calon ahli kubur semua. Alhamdulillah, saya juga sama calon-calon ahli kubur. Kenapa saya ceramah begini? Bendo sadar, biar pada sadar. Jadi sebentar lagi kita akan pindah. Bu, pengen pindah atau tetap tinggal? Bingung. Pindah segan, hidup bingung. Pindah segan, hidup bingung. Sampai kapanpun hidup, ya tetap mati. Pernah yang namanya malaikat Israel alaihissalam datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Masya Allah, Nabi Musa diparani malaikat Israel, diperintahkan nyabut nyawanya malaikat Israel diperintahkan nyabut nyawanya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa menolak, jangan cabut saya. Oh, Nabi wani gentak malaikat. Coba kamu gentak malaikat, diajar. Nabi Musa berani, jangan cabut nyawa saya. Oh, Nabi. Malaikat Israel ya lapor ke Allah Ta'ala, Musa nggak mau dicabut. Musa nggak mau dicabut. Cabut nyawanya, diajak dialog. Nabi Musa diajak ngobrol sama malaikat Israel. Kata Nabi Musa, saya mau nanya, nanti kalau saya punya umur sebanyak bulu binatang ini, umur saya tetap mati atau hidup? Ya tetap mati. Maksudnya pertanyaan untuk ngajari kita semua, paham ya? Ya tetap mati. Nah kalau saya tetap mati, walaupun umur saya panjang berapapun tetap mati, ya lebih baik mati sekarang. Ujung-ujungnya mati pindah kok. Lebih baik mati sekarang. Jadi saya mau nanya sama ibu-ibu, kalau matinya 10 tahun lagi, matinya 20 tahun lagi, matinya 30 tahun lagi, matinya 40 tahun lagi, tapi tetap mati, tetap mati, berarti harus sadar atau nggak sadar? Belum sadar. Jenengan belum sadar. Kalau belum dikasih contoh belum sadar. Bu, pemirsa, saya mau nanya pada Anda semua, kalau sudah ada pengumuman dari negara, dari bupati, dari lurah, dari camat, dari RT, dari RW, bahwasanya rumah Anda wajib kena gusur, tidak bisa tidak, Anda rumahnya wajib digusur, Anda wajib pindah.
Mau setahun lagi, mau 2 tahun lagi, mau 3 tahun lagi, Anda akan pindah digusur, dan tim penggusuran akan datang suatu waktu. Pertanyaan saya, baiknya ngeyel atau sadar diri mempersiapkan tempat untuk pindah? Lah ngeyel kok mbek bupati, mbek wali kota, mbek gubernur, mbek presiden, mbek polisi, mbek anggota DPR, anggota MPR, mbek rakyat mayoritas. Lah kira-kira menang nopo kalah? Kalah. Berarti bagusnya ngeyel nopo sadar diri? Kalau sadar diri kira-kira siap-siap atau enggak siap-siap? Siap-siap. Itu baru sama aparatur negara. Lah kalau sama Allah Ta'ala sadar diri nopo ngeyel? Ya Allah, saya tidak mau pindah. Saya mau tetap di sini, bisa nggak? Ya paling malaikat ngakak, wong gendeng gitu. Gila orang ini. Kok mau hidup terus? Nggak bisa. Pasti mati. Tidak mungkin tidak mati. Pindah. Makanya karena sudah sadar mau pindah, ya ayo kita bangun tempat pindah kita. Saya itu heran sama orang yang mikir bangun rumah gede makrom yo, gak ono sing ninggali. Catnya diatur, semua diatur. Lah kok kuburannya gak dipikir? Kuburannya gak dipikir. Maaf bu, jujur. Jenengan sudah survei kira-kira dikubur di mana belum? Ya Allah. Kalau saya udah siap-siap, alhamdulillah. Saya tuh moga-moga matinya carry jenengan berangkat duluan. Lu bab doa kan mintanya panjang umur gitu kan ya? Namanya doa. Tapi insya Allah setelah panjang umur itu adalah insya Allah husnul khatimah. Saya itu udah siapkan kuburan saya. Saya minta dikubur di dekat ayah saya, di sebelah ayah saya. Selesai, cetok kuburan saya. Nah kuburanmu sudah jelas belum? Kamu mau pindah ke situ loh? Sudah jelas belum? Makanya Pak Camat, Pak Lurah, Pak Kades, ingat-ingat kamu akan mati, cepatno kuburanmu. Lah saya udah survei ke banyak kuburan. Kuburan ki mesti peteng, kuburan itu mesti banyak semak belukar. Kan akhirnya kuburannya jadi jarang diziarahi, kuburannya jadi menyeramkan, kuburannya terkesan angker. Sehingga orang mau ziarah males. Tidak boleh terjadi. Cawan kuburan saya harus menyenangkan. Mikiro. Udah pernah kerja bakti satu desa bersihkan kuburan? Setahun berapa kali? Bab nyadran, betul kan ya? Kalau mau nyadran baru dibersihkan, betul? Jenengan lewat kuburan sehari berapa kali? Lewat pinggir jalannya tuh, sehari berapa kali? Tiap hari, iya. Pernah sambil jalan terus mengucapkan Assalamualaikum Pak D, pernah? Kalau jangan nggak pernah tuh Pak D, Bude, Pak Le, Bule dari kuburan ngomong, nah ponaan, bariki nyusul awakmu, lagi ngerti rasanya awakmu. Baru tahu kamu rasanya. Ngucap salam saja kok nggak tambah ngelakson. Masya Allah, roh di klakson. Mohon maaf, saran saya untuk muslim wal muslimat, mukminin wal mukminat dimanapun berada, siapkan makammu, siapkan kuburan, betul ya? Pak Harto siapkan kuburan di atas gunung, betul? Putin siapkan kuburan di atas gunung, betul? B.J. Habibie almarhum siapkan kuburan di samping istrinya, betul? Semua menyiapkan kuburan, diziarahi kuburannya, didoain terus, sehingga warga sak kuburan sudah hafal, sak pemakaman hafal. Ini orang yang sering mendoakan kita, ini orang yang sering ngirim doa untuk kita, ini orang yang sering baca yasin di sini, ini orang yang sering ngaji di sini. Maka begitu kita nanti masuk sak kuburan nyambut, ojo bingung, tak kelencerno awakmu, tenang, akhirnya dihibur, diwangi sak kuburan. Lah gandeng awakmu warga baru rodok jaim, rodok sombong, gak pernah ngolo, gak pernah kirim-kirim, melebu sak kuburan noleh. Jadi ya tonggone dewi, tapi gak tau mampir. Sebenarnya ngerasa naik tetangga sendiri gak pernah mampir itu. Bersih-bersih aja gak mau, salam gak mau, biar dia ngerasain rasanya dikubur sendiri, gak ada yang meneman rasanya seperti apa itu. Masya Allah, na'udzubillah, amin. Mendalik. Nah, karena kita akan pindah kuburan, maka yuk kita siap. Siap-siapnya apa? Tidak ada yang lebih hebat dari cari ilmu. Nggak ada yang lebih hebat dari cari
ilmu. Karena orang yang datang ke majelis ilmu baru datang satu langkah nambah kebaikan, satu langkah menghapus dosa. Kemudian kakinya tidak boleh ngijak aspal, tidak boleh ngijak tanah, bahkan kakinya itu sebetulnya tidak ngijak sandal. Kenapa? Karena kakinya ngijak cahaya, yaitu sayapnya malah malaikat. Sabda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal malaikata la tad'u ajnihata li talibil ilm ridwan bima yasna. Sesungguhnya malaikat itu meletakkan sayap-sayapnya untuk orang yang cari ilmu karena senang dengan perbuatannya orang cari ilmu. Malaikat senang, malaikat puas sampai gelar sayap. Seperti kalau saya datang gitu ya, kemudian kalau yang punya rumah senang karpet yang terbaik yang digelar, ini buat Habibnya, ini buat Pak Yai, karena senang. Betul atau betul? Karena senang digelarkan spray yang terbagus. Kalau misalnya saya bertamu ke rumah orang, saya mau tidur di kamarnya, kasurnya digelari spray yang terbagus. Betul atau betul? Karena senang digelari yang terbaik. Malaikat senang yang terbaik dari tubuh malaikat adalah sayapnya. Sayapnya digelar idak-idakan. Masya Allah. Jadi Bangser ini tiap hari gaya ngidak-ngidak sayap malaikat. Ngurusi pengajian terus kan ya, ngurusi pengajian. Bangser ini ngijak-ngijak sayap malaikat. Mulia nih kakinya karena mengijak sayapnya para malaikat. Orang yang cari ilmu ngijak sayapnya malaikat. Nah, kalau udah kaki ketemu sayapnya malaikat, ketemu cahaya, ya gampang miber. Lo biasa sayap malaikat biasa diijak-ijak, berarti gampang miber. Di situ ada pertanda apa? Mudah naik pangkatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kakinya di atas sayap malaikat, dan malaikat itu mulia, malaikat itu terbang ke tempat yang tinggi. Itu pelajaran pertama. Yang kedua, kalau sudah duduk di majelis, niatnya model apapun tetap diampuni. Niatnya model seperti apapun tetap diampuni. Kenapa? Karena ada malaikat yang tugasnya ada dua. Yang satu dari awal pengajian sampai akhir cuman berdoa, Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampuni dia yang cari ilmu. Ya Allah, rahmati dia, sayangi dia yang cari ilmu. Bayangkan kalau malaikat doa sekali aja kabul, apalagi dari awal majelis sampai akhir majelis. Ampuni dia, sayangi dia, ampuni dia, sayangi dia. Makanya di antara hebatnya pengajian, cek jenengan rawuh pengajian dimanapun, masuk majelis manapun, orang itu kalau begitu masuk pengajian, subhanallah ya, walaupun utangnya itu ratusan miliar, masalahnya ruwet seperti apapun, di pengajian tidak kerosok. Resah, gelisah, mumet, ruwet, hilang. Walaupun berangkat perang sama bojo, berangkat perang sama bojo, sampai pengajian rosonya itu hilang, nyantai-nyantai saja. Tapi kalau pulang, wallahu a'lam, balik mana gitu ya, wallahu a'lam kalau pulang. Kenapa? Karena kalau di pengajian dikelilingi malaikat, malaikat buat benteng. Setan dunia gak boleh merusak hatinya orang yang cari ilmu. Boleh dites. Itu teori kan ya? Tes. Silahkan jangan mikir yang paling gak enak saya. Mikir yang paling gak enak. Yang paling jenengan takutkan, mikir sekarang. Urusan dunia yang paling buat kamu ruwet, pikir saya. Apapun itu. Cek, tes, langsung diuji. Ini bukan teori, ini sabda Nabi. Gak mungkin keliru. Bisa sumpah enggak? Ayo sumpuk-sumpuk hatimu, sumpuk-sumpuk. Bisa sumpuk enggak? Utang saya 4 miliar loh ini. 4 miliar. Sumpuk-sumpuk hatimu, bisa enggak? Masuk sini, datar ya. Masuk sini jadi datar. Enggak bisa, mak. Padahal kalau enggak pengajian, mak. Paham kan rasanya? Paham kan? Tapi sekarang kita inget-inget kaiso, mental, betul kan ya? Mental. Kenapa? Karena di majelis ini setiap orang dijaga malaikat. Allahumma firlu, Allahumma rahmu, ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia, ya Allah ampuni, ya Allah rahmati, ya Allah ampuni, ya Allah rahmati. Makanya kalau pengen hatinya tenang terus, semakin sering ikut pengajian. Bab hati tenang, semakin sering ikut pengajian. Makanya survei membuktikan, survei di jagat raya ini, khususnya di bumi, khususnya di dunia ini, survei membuktikan Indonesia itu tingkat stres terendah di dunia. Amerika, London,
itu tingkat stresnya tingginya luar biasa. Jepang itu ya, Masya Allah, di Jepang itu sampai ada yang namanya wilayah khusus untuk bunuh diri. Di Jepang itu bunuh diri nggak boleh sembarangan. Bunuh diri itu seperti diilegalkan, diizinkan. Jadi ada tempat khusus untuk bunuh diri di Jepang itu ada itu. Saya pernah diajak survei ke sana, yuk mau kemarin nih kayak Habib mau survei ke tempat apa warga Jepang biasa bunuh diri di dekat daerah Gunung Fuji itu, dekat sana itu ada hutannya tempat orang bunuh diri. Jadi kalau mau bunuh diri pergi ke sana dulu bunuh diri. Di Jepang itu ada pasal, kalau kamu bunuh diri mengganggu kepentingan umum, keluarganya nanti akan menanggung denda yang luar biasa. Jadi orang di Jepang itu kalau mau bunuh diri mikir-mikir dulu, sebab rasa malunya tinggi. Jangan sampai keluarga saya kena denda yang luar biasa. Contoh, kalau di pinggir sepur, nunggu sepur lewat, terus nabrakkan diri ke sepur, itu mengganggu ketertiban umum. Orang Jepang tidak mau bunuh diri dengan cara nabrakkan diri ke sepur. Kenapa? Nanti keluarganya dituntut. Yang mati kan nggak mungkin dituntut, keluarganya dituntut, suruh bayar ganti rugi. Maka orang Jepang untuk bunuh diri cari tempat yang sudah dikhususkan untuk bunuh diri. Nauzubillah min dzalik. Padahal orang Jepang pintar atau bodoh? Pintar. Tapi tiap Sabtu kerjanya mabuk. Banyak itu tiap Sabtu di Jepang sana, dem-deman kabeh. Indonesia alhamdulillah. Indonesia alhamdulillah. Bab mumet jenengan mungkin mumet tingkat tinggi. Gaji ya segitu, penghasilan ya segitu, pendapatan ya segitu, kebutuhan naik atau turun? Naik. Betul. Kebutuhan naik. Gak punya duit, hutang banyak, tapi subhanallah duduk depan rumah itu ada jagro, kopi panas, teh panas, jagung, pohon, telo, ngakak. Adanya cuma di Indonesia. Di Indonesia. Makanya orang barat lihat Indonesia mumet ya. Kok bisa ya? Indonesia ini rakyatnya punya hutang banyak tapi seneng, gak punya pekerjaan, pengangguran tapi seneng. Di barat sana udah kerja, gaji, stres, bunuh diri, edan. Di luar sana banyak. Di sini Masya Allah alhamdulillah. Kok iso kayak gini? Dicek ada apa? Mau tahu rahasianya, Bu? Karena di Indonesia banyak NU, banyak Habib, banyak Kiai. Jadi Habib, Kiai, NU itu merupakan aset untuk menghilangkan stres di Indonesia. Kenapa? Karena Habib, Kiai, NU membuat pengajian di mana-mana. Setiap kampung punya majelis. Entah anggotanya 10, entah anggotanya 20, entah anggotanya 50, entah anggotanya 100. Dan setiap majelis mesti diajak sholawat, yasin, tahlil. Sholawat, yasin, tahlil. Sholawat, yasin, tahlil. Maka hati yang gundah masuk majelis, seneng gak seneng, suka gak suka, melek atau ngantuk, sumpeknya hilang, relax, stresnya hilang. Itu termasuk bagian dari karomahnya majelis, keramatnya majelis. Selanjutnya, alhamdulillah waktu menunjukkan saya udah ceramah 1 jam 20 menit kurang lebih, mungkin sekitar 1 jam 15 menit. Berapa itu Mas Fadli? 1 jam 4 menit, berarti masih kurang 26 menit lagi. Jatah ceramah saya itu 1,5 jam. Boleh ya? Masih sanggup? Mau tahu keramat majelis berikutnya? Suara saya tadi waktu mulai ada atau enggak ada? Gerok kan? Saya agak gerok. Dari pagi saya berjuang biar geroknya hilang dengan banyak istirahat. Tapi sampai di mobil tadi tetap gerok. Begitu megang mic berapa menit kok sekarang geroknya hilang ya? Geroknya hilang. Alhamdulillah. Apapun masalahnya begitu megang mic pengajian selesai. Kalau udah pengajian masalahnya selesai. Nah nanti jenengan buktikan. Maaf ya Bu ya, boleh ya? Berangkat pengajian suami marah. Tapi jenengan diizinkan berangkat pengajian. Enggak tahu. Tapi berangkat tuh suasana rumah suami masih marah. Jenengan sama jalan minta sama Allah, ya Allah tolong bereskan suamiku. Tapi yang cekal loh ya kalimatnya ya. Jangan ya Allah tolong bereskan suamiku, mbok niati mati, ngawur. Jangan. Ya Allah tolong bereskan masalah suamiku. Ya Allah, jalan saja. Nanti pulang sampai rumah selesai itu masalah. Masalah itu selesai. Jangan mbok pikir, selesai.
Kenapa? Karena di majelis seperti ini, malaikat itu bukan sekedar mintakan ampun dan kasih sayang. Apa yang menjadi hajat kita itu juga didoakan oleh malaikat. Malaikat mendoakan. Belum lagi ruhnya orang-orang yang soleh. Ruhnya orang yang soleh datang, termasuk ruhnya orang-orang tua kita. Kalau bapak kita udah meninggal, almarhum ayah kita, kakek kita, bah buyut kita, itu akan nyari cucu saya di mana, cucu saya di mana, akan diparani. Nah kalau cucunya di pengajian, nanti beliau akan ajak teman-temannya, yuk ada pengajian ikut. Nah begitu ruhnya orang soleh kumpul dengan para malaikat, dengan ruhnya orang-orang yang cari ilmu, di situ ada nur yang luar biasa, cahaya yang luar biasa. Cahaya itu membuat kita jadi bisa melihat mana yang betul, mana yang salah, mana yang pas, mana yang kurang pas. Contoh, Bu, saya mau ngasih contoh roto gak enak, gak apa-apa ya. Pernah mandi? Alhamdulillah tiap hari. Ibu pernah enggak mandi pas sabunan lampu mati? Saya mau nanya, mandi sabunan lampu mati enak atau enggak enak? Enggak enak. Terus pengennya apa? Gerayap. Buka pintu salah, enggak buka juga salah. Betul kan? Gerayang gini cari ketemu biur ya, cari. Enggak enak toh? Enggak enak. Pernah enggak waktu begitu keliru ngambil? Saya mau kasih cerita menjijikkan boleh, tapi jangan di share ya. Ini live streaming tapi jangan di share. Saya waktu masih SMP buat kopi, namanya anak-anak ya, buat kopi. Saya tuh senengnya buat kopi. Subhanallah, lampunya itu mati menjelang maghrib ya, lampu mati buat kopi. Saya minum, terus saya minum kok rasanya kok rodok aneh ya, terus tak taruh. Setelah saya taruh lampunya murub, tak lihat ada kecoa kemambul. Saya mau nanya, itu tadi kalau lampunya murub kira-kira saya minum enggak? Enggak, betul kan ya? Tapi karena lampunya mati akhirnya keminum. Padahal itu kan banyak racunnya, banyak bakteri ya, betul ya? Oke. Nah ketika mandi lampu mati terus murub, seneng atau enggak seneng? Alhamdulillah murub. Jadi kelihatan, nah ciduk neng gini, oh sabun neng gini, kelihatan semua, betul? Begitu lampunya murub kelihatan, oh ini kopi, oh ini bukan kopi, oh ini gula, oh ini teh, betul? Nah hidup kita kalau nggak punya lampu ya seperti itu, nabrak, gak enak kabeh. Tapi kalau hidup ini punya lampu, enak. Masalah seruat apapun, ruwet itu nggak apa-apa kok. Saya bilang ruwet nggak boleh, ruwet itu tidak jadi masalah asal bisa ngudari. Benar kan ya? Ini kancing kira-kira kebuka atau kekancing? Kekancing. Ini kalau nggak bisa ngudari ya masalah. Piye bukain, tarik sana, tarik sini. Begini kan, aku kecekok guys, gitu kan ya. Kata temennya, udah rono sih dibuka, kancingnya dibuka. Yang bisa lihat paham, tinggal dibuka. Oh ternyata mudah. Ini bukan masalah. Betul atau betul? Betul atau betul? Nah hidupmu juga begitu. Sebetulnya nggak ada masalah. Yang ada nggak bisa delok, nggak bisa lihat. Talinya tinggal begini, selesai. Tabutan beres. Kompornya matikan, tempenya gak gosong, selesai. Lah mata ini kompor gak paham kok ya. Tempenya gosong, bengak-bengok tempe gosong. Ya patenono kompore. Kan masalahnya selesai. Paham maksud saya? Nah, yang namanya cahaya itu al-ilm nur. Ilmu adalah cahaya. Kalau kita punya ilmu, kita punya cahaya. Kalau kita punya cahaya, hidup itu jadi gamblang, nyata, gak kemurungsung, hatinya tenangnya luar biasa. Pesan almarhum kakek saya. Kakek saya itu pesan saya cuma satu. Ayah saya pesannya seneng sama hatimu. Itu pesan ayah saya. Kalau pesan almarhum kakek saya begini, Allah tuh gak tidur. Bahasa Jawanya Gusti Boten Sare. Saya punya cerita tentang kalimat kakek saya ini dari bibi saya, bule saya.
Jadi kakek saya itu miskin, super miskin, melarat tingkat tinggi. Kakek saya rumah kecil ngontrak jelek, rumah kecil ngontrak jelek, tapi seumur hidupnya nggak pernah merengut, mesem terus, senyum terus. Saya sebagai cucu waktu itu juga bingung, kok bisa ya? Sama juga ayah saya, ibu saya rumah ngontrak terus. Saya waktu SMA, kakek saya itu meninggal, saya lulus SMA. Waktu SMA kalau mikir, kok iso ya? Kakek saya ini hidup bahagia luar biasa, tenang. Suatu hari yang punya rumah mendatangi kakek saya, terus ngomong, Habib mohon maaf, rumahnya tidak boleh diperpanjang kontraknya, mau saya jual, bulan depan kontrakan habis, rumah saya jual. Kata kakek saya, ya nggak apa-apa, terima kasih, udah boleh ngontrak. Bibi saya protes, yang punya rumah pergi, bibi saya protes ke kakek saya alias ke ayahnya, Abah, gimana Abah nanti Bah ini panjang kontrak nggak boleh, duit juga nggak ada, kalau cari kontrakan lagi itu sekarang setahun nggak boleh, rata-rata dua tahun harus dibayar di muka, duitnya nggak ada. Terus ini mau cari kontrakan di mana? Ini di Kudus ya, mau cari kontrakan di mana Pak? Jajan kurang 1 bulan, kan juga agak susah gitu. Jawaban kakek saya itu sambil mesem, kau tuh tidak tahu, Allah tuh tidak tidur, bahasa Kudus. Kau tuh tidak tahu, Allah tuh tidak tidur, Allah nggak tidur. Rumah ini nanti jadi milikmu, Bu. Kalau ibu jadi bule saya, kira-kira jawab apa? Duit nggak punya, kontrakan habis, mau dijual, lapor ke orang tua, ngasih tahu, justru orang tuanya bilang rumah ini nanti jadi punya kamu. Kira-kira ibu ngomong apa? Ojo ngimpi Pak, gitu kan ya. Pak tolong sadar, gitu kan ya. Ojo stres kebablasan, kalimat yang macam-macam gak masuk akal, gak mungkin. Dan kakek saya nggak pernah minta. Subhanallah, bulan berikutnya yang punya rumah datang bawa pembeli. Pembelinya lihat cocok sama rumahnya. Akhirnya dikatakan, dah rumahnya saya beli. Yang punya rumah ngomong kepada pembeli tadi, ini loh yang ninggali Habib ini, kontrakannya habis bulan ini. Maka yang punya rumah baru tadi ngomong, Pak Habib, ini rumahnya tidak saya jual, saya beli tapi tidak saya jual, silahkan dipakai dulu, dan nanti bayar kontraknya kalau sudah ada uang. Masalah pertama selesai. Pertanyaan saya, kakek saya berusaha, cuma yakin sama Allah, doa minta sama Allah, betul? Berikutnya kakek saya meninggal. Masalah atau enggak masalah? Masalah buat bibi saya. Ya, nanti mau tinggal di mana nih kalau nggak bisa bayar kontrak? Subhanallah, bibi saya menikah. Datang jodohnya menikah. Bibi saya janda, terus dinikah oleh seseorang almarhum sekarang. Setelah dinikah, suaminya ngomong, rumah ini saya beli hadiah buat kamu. Yang punya rumah di Parani, dibeli rumahnya, dihadiahkan bibi saya. Bibi saya langsung kaget, betul kata abah saya, rumah ini nanti jadi milikmu, rumah ini nanti jadi milikmu. Nah ini semua bisa jadi, sama siapapun bisa, asal yakin sama Allah. Tenangkan pikirmu, yakinlah pada Tuhanmu, lanjutkan langkahmu, istiqomah ibadahmu, maka semua akan diselesaikan oleh Allah Tuhanmu. Masalahnya percaya atau tidak.